Saya percaya sebagai manusia, saudara, jujur, mau dia pendeta, mau orang Kristen model apa, uang itu masih jadi masalah besar buat kita. Betul tidak? Bahkan orang kaya sendiri, uang itu masih jadi masalah besar. Nah, Tuhan Yesus dalam semua firman yang kita miliki, justru Tuhan kita itu sangat gak suka kalau kita itu cinta uang. Oh, gak ada yang ngamen, berarti suka uang semua kalau gitu. Iya. Kenapa? Karena saingan Tuhan, saingan ya, bukan musuh. Kalau musuh sudah habis semuanya, waktu dia bangkit ya sudah kalah. Tapi saingan, tahu nggak bedanya saingan dengan musuh? Kira-kira apa ya? Oke, ngerti sendiri lah. Ya, jadi kalau musuh sudah nggak ada, Tuhan Yesus nggak punya musuh, sudah kalah semua waktu dia bangkit. Tapi saingannya itu, justru dia berkata saingan dia itu uang, bukan setan. Ayo kita lihat ayat itu, Matius 6 ayat 24. Nah, di sini kita melihat sudah betapa kita harus berhati-hati dengan uang dalam hidup ini. Oke, sambil saudara cari, saya mau tanya dulu. Menurut saudara, yang lebih pelit itu orang kaya atau orang miskin? Loh, saya tanya Pak tertawa. Yang lebih pelit itu orang kaya atau orang miskin? Nah, maka itu jangan pingin kaya, tambah pelit nanti. Kenyataannya memang begitu. Orang kaya itu jauh lebih pelit daripada orang miskin. Oke, saya beri bukti. Siapa yang pernah nonton atau sering nonton salah satu program RCTI, Minta Tolong? Ayo, oke, masih ingat program itu? Nah, kebetulan pembuat dan penemu idenya itu saya kenal baik. Itu seorang hamba Tuhan, Pendeta Gideon Tan Bunaan. Ya, papanya namanya Tan Bunaan. Terus dia ambil saya-nya dia Tan Bunaan. Orang seringkali baca Tambunan. Bukan. Nah, Om Tan ini, Om Bunaan ini tokoh pendidikan Kristen Petra di Surabaya. Saya kenal betul dari Om Bunaan, tapi sudah meninggal dia. Nah, Pak G ini bersama menantunya Pak Eko yang di Ungaran itu buat program Minta Tolong itu. Itu program bagus sekali. Masih ingat ya? Nah, ingat gak? Semua tayangan program Minta Tolong itu yang sering nolong yang kaya atau yang miskin? Nah, aneh bukan? Yang kaya duitnya banyak malah nyingkir kalau datangi orang itu. Nah, di situ kita melihat betul yang Tuhan Yesus katakan. Orang kaya itu susah ke surga atau susah ke neraka? Nah, kalau susah ke surga berarti gampang ke neraka. Jangan pingin kaya, susah ke surga masalahnya. Kalau orang Jawa bilang kabotan dunyo, keberatan dengan harta duniawi itu, maka itu saya marah kepada pendeta-pendeta yang ngajari jemaat masuk neraka semua. Loh, kok ada pendeta ngajari ya? Kalau pendeta itu khotbahnya sukses berkat, itu membuat orang masuk neraka. Loh, kok hihi dibilang kok? Serius? Saya heran lihat Tuhan Yesus berkata. Dia gak berkata, hai pezina, kamu susah masuk surga. Hai penipu, hai pembunuh. Tidak, saudara. Orang kaya yang susah masuk surga. Maka itu jangan pengen kaya. Nggak amin lagi berarti pengen kaya semua ini kalau begini. Oke, Matius 6:24, lihat itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Tegas sekali. Tidak boleh punya dua tuan. Kita harus milih. Nah, kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada uang. Mamon itu istilah dipakai oleh rabi-rabi Yahudi pada zaman Yesus. Rabi-rabi itu kalau di Indonesia itu ulama-ulama itu, ustadz-ustadz itu pengambil keputusan. Maka itu di Indonesia fatwa
Majelis Ulama Indonesia itu kuat sekali. Nah seperti itu saya pakai istilah fatwa para rabi pada zaman itu. Mereka berkata uang itu setan. Mamon itu pada zaman Yesus hidup itu dewa roh yang jahat sekali saudara. Nah itu uang. Nah saya itu pengen mengajak semua teman-teman dan hamba Tuhan di zaman ini, ayo kita kembali seperti yang Yesus pada zaman Yesus hidup. Ayo kita ngomong pada semua orang, jangan nyebut uang, nyebut setan semuanya. Jadi kalau saya tanya, setanmu berapa dibawa di dompet hari ini? 2 juta. Woi, banyak sekali setan 2 juta dikantongin. Lalu setanmu di bank berapa? 4 miliar. Wah, lu celaka lagi itu. Jadi kalau anak-anak kecil minta, Ma, minta duit, minta setan 20.000. Anak itu mikir, ih setan banyak sekali. Bagus gak kalau kita kembali ke istilah itu sekarang, saudara? Supaya kita gak kesetanan. Apa itu gak kesetanan artinya? Gak mata duitan. Memang kita gak bisa bohong, kita gak bisa pura-pura, kita gak bisa nipu diri. Orang mati aja gak ada yang gratis. Masa mati digelundungkan gitu aja? Maaf ini Pak Gembala, saya tanya, mati paling murah itu berapa di Cilacap? 500.000 cukup tidak? Nah bayangkan, untuk mati aja 500.000 gak cukup sekarang saudara. 2 juta paling murah, apalagi untuk hidup. Ngerti gak saya pakai logika ini? Kita memang perlu duit, gak usah munafik. Tapi ingat, tapi yang jadi tuan dalam hidup kita harus Yesus. Amin. Ini loh ayat ini kita harus perhatikan. Saingan dia itu bukan setan, karena sudah kalah, tapi uang sudah. Berapa banyak suami istri ribut karena gara duit. Berapa banyak orang tua dengan anak bisa jadi musuh gara-gara uang. Betul tidak? Sahabat baik sudah. Maka itu betul kalau dunia punya istilah gini, ini dunia bukan Alkitab. Uang itu bisa jadi hamba yang baik, tapi juga bisa jadi tuan yang jahat. Bayangkan, itu bukan firman Tuhan, itu filosofi dunia. Dan itu betul. Maka itu jangan ada anak Tuhan yang mata duitan. Katakan amin. Apa sih mata duitan itu? Apa-apa dihitung dengan duit. Itu kalau otaknya orang Kristen gitu dibuka itu duit semua itu di otaknya. duit, semuanya duit. Suami istri bertobat ya. Ukuran pernikahan kita menurut Ibrani 13 ayat 4 itu tempat tidur. Lagi sekali, boleh dibuka adik Ibrani 13 ayat 4. Ukuran pernikahan kita, jadi anak-anak muda yang belum menikah engkau catat ini. Ukuran pernikahan kita itu di tempat tidur kita suami istri. Artinya apa? Dalam banyak hal. Bagaimana hubungan kita di tempat tidur? Saya beri contoh jelek dulu. Ayo semua kita sudah menikah pasti pernah ngalamin. Kalau kita lagi gak suka dengan pasangan kita, tempat tidur pasti dimusuhi. Betul tidak? Artinya biasanya tidur bersama bilang panas, aku mau di sana saja. Alasan. Betul enggak? Kalau toh rumahnya kebutuhan kecil, cuma tipe 36, enggak ada kamar lain, nanti yang istri ngadep ke selatan, yang semua menghadap ke utara, cuma ketemu pantatnya aja, kan kurang ajar itu. Atau alasan lain, yang satu pura-pura tidur duluan, padahal belum tidur, gitu. Kenapa? Malas diajak ngomong. Nah, maka itu ukuran nilai pernikahan kita, value rumah tangga kita, itu adalah apa yang paling banyak kita diskusikan berdua sebelum kita tidur. Catat, saya melihat Ibrani 13 ayat 4. Saudara, satu-satunya pemerintahan di alam semesta ini, bukan cuma di dunia ya, kalau alam semesta di luar angkasa sana juga, satu-satunya pemerintahan di seluruh alam semesta ini yang mengurus tempat tidur cuma Yahweh Tuhan kita. Dan ini ayatnya, jangan kau cemarkan tempat tidurmu. Ayo jujur, kalau wali kota Cilacap atau
gubernur Jawa Tengah, apalagi Presiden Republik Indonesia atau Presiden Perdana Menteri negara mana saja, terus buat sensus tempat tidur penduduknya, itu pasti pemerintah nganggur. Betul tidak? Ngapain sensus tempat tidur? Tapi surga buat sensus tempat tidur, saudara. Yang dia periksa bukan berapa banyak duit kita. Yang dia periksa bukan berapa besar rumahmu, lantainya keramik, marmer, atau cuma semen biasa. Tidak. Yang diurus oleh Bapa di surga adalah tempat tidur kita, beres atau tidak. Maka itu jujur, nggak usah jauh-jauh. 2 minggu terakhir, waktu kita berdua di tempat tidur sebelum tidur, apa yang kita bicarakan? Ada yang bilang, oh aman kok, kami jarang ngomong. Wah, lebih celaka lagi itu kalau jarang ngomong di tempat tidur. Berarti lagi musuhan itu, ayo. Nah, suami istri yang mata duitan, saudara, belum duduk, kenapa saldo kurang? Nah, itu sudah diomongin. Ribut terus masalah duit. Sudah reban, ngatur, jangan ngomong duit terus. Jujur, jangan tersinggung. Biasanya suami atau istri yang suka ribut masalah duit. Ayo ngaku cepat. Yang banter, yang keras tuh supaya tahu. Istri, udah bertobat kalau begitu. Memang kenyataannya perempuan itu lebih repot, saudara. Kalau laki-laki itu maunya praktis saja. Nah, ini masalah dalam rumah tangga kita. Lagi sekali kita memang perlu uang, kita nggak boleh munafik. Tapi jangan jadikan uang itu lebih dari Yesus. Itu saja yang kita harus tahu. Artinya harapan kita lebih dari Dia. Bentuk konkret. Apa artinya kita tidak cinta uang? Oke, saya tanya gini dulu. Coba gambarkan kepada saya, baik ini untuk pacar, ya, untuk suami istri. Kalau kita itu sayang istri kita, sayang suami kita, cinta pacarnya, itu seperti apa bentuknya? Diapakan? Dilihat-lihat, oke. Apalagi? Dia apa? Memberi. Justru malah pelit kok memberi. Artinya disayang-sayang, bukan? Betul? Disayang-sayang toh? Nah, seperti itu. Kalau kita cinta uang, kita akan sayang dia, kita akan peluk-peluk dia. Itu kalau kita cinta uang. Ingat loh, uang itu setan. Jangan lupa itu. Saya radikal dengan ayat itu. Sejak saya ngerti kebenaran itu lebih dari 30 tahun yang lalu, saya tidak pernah ngantongin uang sampai hari ini. Uang itu selalu saya jauhkan dari badan saya. Ada 2 alasan. 1, dia setan. 2, benda yang terkotor sedunia itu namanya uang. Maka itu kalau ada orang ngantongin uang, saya itu geli sekali. Itu bakteri semua itu. Itu anggota tim saya, anak-anak saya sudah ajarin. Kalau saya pergi misalnya, istri saya nggak ikut, maka saya harus pergi tidur dengan anggota tim. Kalau saya lihat dia ngantongin uang, saya suruh mandi dulu sebelum tidur. Kotor semua itu badannya karena uang itu, saudara. Ngerti? Jadi kalau saudara cinta uang, uang itu saudara kempit terus saja. Kemana-mana saudara bawa. Maka itu banyak orang begitu cinta uang, waktu berak kunci lemari pun dibawa. Karena duitnya di situ. Kehilangan Yesus nggak pusing, kehilangan duit, mati aku. Bagaimana? Wah, suapannya gak karu-karuan. Ingat, Yesus berkata begini. Teruskan ya, nanti kalimatnya saya potong. Yesus berkata, sebab di mana ada mu, di situ ada mu. Apa ayo? Ada apa? Cepetan. Sebab di mana ada duitmu, bukan bilang harta, duitnya. Sebab di mana ada duitmu, di situ ada jantung hatimu. Itu yang betul. Ada nyawamu. Maka itu uang dengan nyawa itu identik. Ingat, zaman dulu kalau ada penodong, ada perampok, ayo, harta atau nyawa. Nah, setan aja tahu harta itu dengan nyawa itu gandeng, saudara. Maka itu suami istri, dengar ya, suami istri yang kawinnya pisah harta, berarti dia pisah hatinya tidak.
Cepat ingat. Maka itu kalau ada suami istri pisah harta, orang itu walaupun pendeta, dia sudah cerai sebelum ke pengadilan. Jadi kalau suami istri pisah harta lalu masih hubungan seks, itu perzinahan. Sebab dua orang itu hatinya nggak pernah satu. Bukan berarti suami istri tidak boleh punya rekening di 2 bank atau lebih. Boleh, tapi jumlah harus saling tahu. Kok meneng kabeh? Kenapa? Lo serius ayo, suami saya sudah menikah, saya ketemu berapa pendeta yang uangnya dipisahkan. Saya pernah selidiki kenapa. Sebab dulu sebelum jadi gembala mereka itu pengusaha. Dan sejak menikah orang tua masing-masing sudah pesan harus bisa harta. Saya kok konseling pernikahan, tolong ya para gembala, ada Pak Entro di sana, Pak Tony, Pak Samuel, siapa lagi. Kalau konseling pernikahan, jangan pernah lupa tanya masalah harta ini. Kenapa? Karena banyak orang tua kurang ajar. Sebelum anaknya menikah sudah diharapkan cerai. Dalam hal apa? Saya tanya selalu pada calon pengantin, tanya papa mamamu, mereka akan kasih harta atau tidak. Lalu kalau kasih, tanya, Pak, Ma, ini untuk saya atau untuk kami? Beda loh saudara. Kalau papa mamamu bilang enggak, mertuamu itu miskin. Kalau papa kasih kamu itu hanya untuk kamu, bukan untuk keluarga mertuamu. Saya batalkan pernikahan itu. Atau saya bilang, oke, terima, karena kamu dikasih orang tua, tapi kembalikan. Titip mah, titip pak. Kenapa? Ayo jujur. Kalau orang tua sudah punya ketidakpercayaan kepada calon mantu soal harta, pasti orang tua akan sering telepon, masih utuh nggak? Sudah kalong berapa? Kira-kira iya atau tidak? Karena takut diambil besanya nanti, karena besanya lebih miskin. Apalagi kalau sampai orang tua berkata, enggak Pak Pendeta, kami memutuskan nanti mereka pisah harta. Saya langsung berkata, dalam nama Yesus batal pernikahan. Mereka bingung kenapa? Dengar baik-baik, saya bacakan ayat itu. Bagaimana orang tua mengharapkan perceraian anak? Mereka gak percaya. Oke, saya buktikan. Loh, kami gak mengharapkan cerai. Lalu apa maksudnya? Saya jebak dulu dengan pertanyaan itu. Lalu apa maksudnya? Pasti jawab begini, ya siapa tahu kalau ada apa-apa. Nah, itu maksudnya apa kalau ada apa-apa itu? Lu cepatan jawab. Kalau ada apa-apa itu apa maksudnya? Nah kan kurang ajar, kawin aja belum kok. Loh, betul tidak saudara? Jadi firman Tuhan itu hebat untuk kehidupan. Sebab di mana ada hartamu, ada duitmu, di situ ada hidupmu, ada hatimu. Jujur ya suami istri di sini. Tolong para gembala semua jemaat diperiksa keuangannya. Wah nggak bisa, suamiku itu borosnya minta ampun. Atau yang satu pun nggak bisa, istri dua suka belanja hobinya. Saudara, bereskan dulu masalah keuangan dalam pernikahan kita. Karena kalau itu nggak disatukan, dalam arti bukan satu rekening, tidak, tapi saling tahu berapa uangnya suami, berapa uangnya istri, harus saling tahu. Saya ngomong lagi, nggak sedikit pendeta yang bisa harta. Berarti mereka sudah cerai dan nggak benar hidupnya di hadapan Tuhan. Hebat bukan firman Tuhan itu? Maka itu kita harus tahu hal ini. Suami istri terbuka, apa-apa harus jujur, nggak boleh ada rahasia sedikit pun. Coba tunjukkan di Kejadian 2:25 sepintas saja ini, supaya kita berjaga-jaga dalam hidup ini. Lihat firman ini, firman yang lucu buat saya. Pertama saya diajar Roh Kudus tahun 7 bulan yang lalu, saya bilang, Papa, ngapain ini ditulis? Semua orang tahu di dunia kalau Adam dan Hawa zaman itu telanjang sebelum belum ada pabrik tekstil. Loh, betul nggak? Ayo, pernah nggak saudara mikir ayat ini? Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ini ayat kan geli sekali. Ngapain dikasih tahu kalau mereka telanjang? Kita kan tahu semuanya mereka telanjang.
Ternyata rahasianya dalam. Kata telanjang di ayat ini sama sekali tidak ada tentang seks. Tidak, saudara. Kata telanjang buat suami istri artinya terbukalah suami istri. Saya suka menggunakan kata bahasa Jawa, bloko suto. Ada orang Jawa ngerti kata itu? Apa bloko suto itu? Terus terang, iya. Tembus pandang, transparan, mulut dan hati sama, njobon jero podo. Ingat itu, luar dalam sama. Nah, ini nggak ada masalah seks, tapi masalah kejujuran suami istri. Saya tanya, maka itu ada yang belum menikah, kau catat ya, supaya nanti kalau menikah hidup dalam kebenaran. Hanya ada satu hal yang sangat menyakiti dalam pernikahan, yaitu kalau dua orang ini saling tidak jujur, ngakui atau tidak. Ada banyak hal bisa menyakiti hati kita, tapi yang paling sakit kalau istri dan suami saling ngapusi. Betul gak? Saling bohong. Maka itu suami istri tidak boleh ada rahasia, terbuka, telanjang. Istri tahu siapa suaminya, suami tahu siapa istrinya. Maka itu yang punya ATM, yang punya handphone pakai PIN. Awas PINmu setiap 2 jam mbok ganti. Nganggur apa itu? Awas. Suami istri tidak boleh kalau terima telepon sembunyi terus mau bisik-bisik. Apa-apaan itu? Lu jujur. Suami istri terima telepon dari siapa saja harus di depan suaminya atau depan istrinya. Tidak boleh punya rahasia. Ayo amin atau aman? Amin. Awas ya. Siapa yang berak handphone dibawa, awas. Karena takut diintip pada SMS apa itu, awas. Dalam nama Yesus. Lu serius? Pokoknya suami istri gak boleh ada rahasia. Ada setan kalau ada rahasia, saudara. Karena segala sesuatu yang kita tutupi, di situ yang kotor itu sembunyi. Itu prinsip Kejadian 2:25. Suami istri terbuka. Ini bicara yang kedua, komunikasi. Maka itu dengar suami istri, kita boleh tidak ngomong pada pasangan kita kalau karena sebab satu saja, loro untu dan sariawan. Ya. Sakit gigi dan sariawan itu boleh diizin tidak ngomong. Tapi zaman sekarang nggak ada alasan, SMS-an bojomu kalau nggak bisa ngomong. Amin kan lagi. Jadi komunikasi itu mutlak suami istri. Karena ingat, sistem militer di negara mana saja, bangsa apa saja, kalau ingin merangi sebuah negara dan hemat biaya, kuasai dulu daerah komunikasi. Kalau negara musuh itu takluk, lapangan terbangnya, bandaranya, telkomnya, televisinya, pelabuhannya sudah jatuh, nggak usah perang, tunduk sendiri negara itu. Habis mau bagaimana lagi? Nah, ternyata cara itu yang dipakai iblis sampai hari ini, merusak hubungan suami istri. Komunikasi dipotong. Maka itu kalau saudara punya tetangga gini, oh tapi tetangga kami itu aman, 16 tahun kami bertetangga, nggak pernah dengar ribut-ribut, tahu minggu depan cerai. Maka itu kalau rumah tangga cuma isinya ngomongnya pendek-pendek, mbu, yo, orang. Awas ya kalau begitu rumah tangga. Harus ada komunikasi yang enak. Katakan amin. Amin. Nah, maka itu belajar dari kucing dan anjing. Kenapa kalau mereka ketemu perang terus? Sebab mereka nggak punya penterjemah. Lo serius? Bahasanya kucing anjing itu beda. Ekornya. Anjing itu kalau lagi girang hatinya, ekornya piti-piti-piti-piti gitu. Kebalikannya kucing, kalau dia marah, ekornya kipit-kipit. Nah, pagi-pagi kucing lihat anjing dari jauh, ekor anjing goyang-goyang. Kucing bilang, kurang ajar kamu nantang esok-esok turun sarapan ya. Nah, anjing lihat kucing ekor goyang-goyang, dapat teman pagi-pagi. Siapa itu? Karena komunikasi yang gak beres, karena gak ada keterbukaan itu tadi. Nah, mereka dua mendekat, tapi tujuannya beda.
Anjing mendekat karena mau ngajak main, kucing mendekat karena tersinggung. Maka tuh langsung kerah mereka, bahasa Jawa bilang, bertengkarlah mereka. Maka itu kalau ada suami istri suka gegeran, dasar kayak kucing karo asu. Nah gitu kan. Kamu tuh kayak kucing dan anjing saja, bertengkar terus. Apa nggak malu? Nah kalau bapaknya kucing, maknya anjing, anaknya apa ini nanti? Maka itu ayo hidup kita pakai firman Tuhan. Amin. Betul-betul suami istri itu dijaga dalam masalah komunikasi dan masalah kejujuran satu dengan yang lain. Oke, kita lanjutkan. Kalau begitu, uang itu untuk apa? Kita harus tahu ini betul-betul. Semua orang, termasuk pendeta juga, kalau ditanya, kamu kenapa nabung? Kenapa nyimpen duit? Jawabannya pasti, ya siapa tahu. Ya buat jaga-jaga, betul tidak? Nah, apa arti kata siapa tahu, jaga-jaga? Itu negatif atau positif? Sangat negatif. Jadi kalau kita simpan uang kita, kita tabung uang kita, bukan untuk jaga-jaga. Ingat, Lukas 16 mengatakan semua kita, 16 ayat 9, Lukas 16. Semua kita ini bendahara, betul tidak? Lukas 16 ayat 1 sampai yang ke-9. Kita ini bendahara. Dengar. Berarti kalau kita bendahara, yang punya duit siapa? Cepetan. Yang punya duit siapa kalau kita bendahara? Tuhan. Nah, kalau saudara punya bendahara, gini ya. Berarti saudara punya uang toh? Cuma bendahara yang pegang. Terus saudara minta, keluarkan 2 juta. Oh sayang, jangan. Lah sing duit siapa saiki? Lalu yang punya uang ini siapa? Kalau bendaharanya ngatur dewi. Nah seringkali kita seperti itu. Jadi kalau kita sebagai bendahara sesuai Lukas 16, lalu kita simpan uang kita, itu karena yang punya belum nyuruh mengeluarkan. Kok nggak amin? Nah ini masalahnya saudara. Supaya kita tahu semuanya itu milik Tuhan. Jangan tersinggung. Kalau ada orang kaya di Cilacap yang mendengar ini lalu marah, ya maafkan saya, tapi ini kebenaran. Jangan tersinggung. Sadar tidak bahwa semua kita ini mantan orang miskin? Loh kok diam saja? Apa? Kapan? Bagaimana? Loh, bisa jawab kok nggak bisa tahu artinya? Ya, kita ini semua mantan orang miskin. Kapan? Di mana? Cepetan. Lahir, betul, pinter KBR gitu. Betul, waktu lahir. Bapakmu punya pabrik emas sekalipun, nggak mungkin lahir anaknya langsung pakai cincin. Wih, menakutkan itu. Betul. Bapakmu punya pabrik tekstil segede apapun, nggak mungkin saudara lahir langsung katoan, langsung pakai celana. Oh itu bayi apa ini? Dari mana pakainya dia? Nah kalau kita semua lahir telanjang, itu artinya miskin. Dan setelah kita jadi manusia dewasa, bisa punya ini, punya itu, semuanya itu, ingat, itu tetap milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Nah ini bedanya. Orang yang diberkati Tuhan, sadar karena berkat Tuhan, pasti nggak medit saudara. Tapi orang yang sadar dia berjerih payah untuk dapat, itu medit nih. Wes rame-ram tenan. Jangan tersinggung ya, saya ini kalau ngomong apa adanya. Orang medit kayak begitu tuh kalau berak ada kacang jadi cutil saudara. Wes rungok iki bae-bae. Saking medit itu tadi. Betul tidak? Nah, mengapa orang yang diberkati Tuhan tidak pelit, tapi yang kaya karena diri sendiri pasti pelit? Tahu bedanya? Ayo mikir. Mengapa orang yang sadar hidupnya karena berkat Tuhan dia pasti nggak pelit, tapi kalau dia kaya karena jerih payahnya pasti pelit? Karena milik Tuhan. Benar, saya kasih ilustrasi gini. Misalnya sekarang di tangan saya ada 5 juta rupiah. Ini milik saya ya. Dan terdiri dari ratusan ribu lembaran. Jadi berapa itu? 5 juta
50 kok 50? 5 juta kok. 50 betul. Oh iya sih 50 betul. Nah itu loh. Karena sering nggak pegang duit jadi nggak ngerti ngitung. Oke 50. Saya mau ngomong 500 salah oke 50 lembar ya. Oke. Nah, terus gini. Saya kasih masing-masing saudara 100 lembar. Nah, terus saya bilang tolong bagikan ke jalan-jalan sana. Gampang nggak saudara ngasih? Gampang, orang belum duit kok. Nah, itu rahasia. Orang yang diberkati Tuhan hidupnya, dia nggak akan bisa pelit. Karena dia sadar bukan dari aku. Maka itu dengar gereja. Kekayaan dan keberhasilan seseorang itu belum tentu berkat Tuhan. Ingat, Tuhan bisa menyediakan berkat, setan pun bisa. Betul? Berapa banyak daerah-daerah tertentu bisa memberi pesugihan? Bisa, kekayaan. Nomor 3, ada kekayaan karena jeripaya sendiri. Maka itu jangan mengukur diberkati itu harus kaya. Tidak. Karena banyak orang kaya karena kekuatannya sendiri, atau karena memang dia cari setan. Maka itu saya beri resep 3, catatan dan bagikan kepada semua orang di dunia. Ternyata alam, bukan Tuhan, bukan setan, alam, ya nature, itu bisa membuat orang jadi kaya. Berdosalah, berzinalah, kalau 3 ini kau pakai tetap kaya. Gak usah puasa, gak usah bertobat. Serius, pasti kaya. Catat, nomor 1, dapat warisan. Loh betul tidak? Langsung kaya enggak? Nah kan gak kerja toh? Oke. Nomor 2, rajinlah. Kalau saudara punya toko di pasar, yang lain buka jam 5, saudara buka jam 3 subuh. Yang lain tutupnya jam 8 malam, saudara tutup jam 10. Lah turunnya kapan sembuh? Nah kalau ada orang serajin itu pasti kaya. Sudah berapa nomor 1 apa tadi? Warisan. Dapat warisan. Serius ini saya. Karena saya membuktikan di banyak orang tanpa Tuhan, tanpa apa-apa. 1, dapat warisan. 2, rajin. Nah 3 ini loh, medito. Pelitlah seumur hidup, pasti kaya, saudara. Catatan nggak apa-apa bagi ke orang-orang sana. Orang pelit itu kalau belanja ikan, mendasik tok, kepalanya saja dibeli, oke? 3 hari disok, cuma makan kuahnya. Hari keempat baru tetelannya. Ya pasti kaya, nggak percaya dibilang. Nah, orang yang kaya karena begini pasti pelit, saudara. Dia itu kalau untuk pekerjaan Tuhan, kalau untuk nolong orang, susah sekali. Kayak duitnya ada lemnya di dompet, ditarik nggak keluar-keluar ini. Nah, itu orang pelit. Jujur, saudara di mana sekarang? Oke, saya akhiri dengan konsep Lukas. Ya, ayat 9 saya baca dulu. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan uang yang tidak jujur. Ditambah yang ini. Tadi Matius 6:24 gak ada kata tidak jujur, mamon. Kenapa saya belajar? Mengapa di ayat ini tulis menambahkan 1 kalimat yang tidak jujur? Mengapa duit itu barang yang paling tidak jujur? Karena satu-satunya barang yang paling banyak dipalsu oleh manusia itu uang. Maka itu uang palsu udah di mana-mana. Karena uang itu sering banyak palsunya, maka itu nggak pernah jujur. Jadi kalau saudara kumpul dengan yang tidak jujur, pasti nggak jujur juga. Uang itu ada rohnya, saudara. Membuat orang baik jadi jahat. Betul? Saya pernah ngetes. Kalau nggak percaya tes, cari di Cilacap orang gila. Orang gila itu saudara, mbok apu siapa saja itu kena. Disuruh apa salah itu paling tertawa. Tapi heran kalau dihapusi duit marah dia. Pernah coba nggak? Coba saja. Artinya orang gila itu ngerti duit. Nah di situ saya menemukan sebuah doktrin. Ternyata duit itu hebat. Bisa membuat yang gila jadi waras, tapi yang waras jadi gila. Catatan itu gak percaya. Loh betul tidak?
Itu kekuatan uang, saudara. Ngeri sekali. Jadi uang itu tidak jujur. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan uang yang tidak jujur, supaya jika uang itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kemah abadi itu mana? Surga. Apa artinya jika uang itu tidak dapat menolong lagi? Cepat. Apa itu artinya? Lim Sulyong mati nggak? Apa dia kurang kaya? Coba jawab, apa dia kurang kaya? Artinya sekaya apapun seorang manusia, kematian akan mengalahkan dia. Uangnya nggak bisa dipakai untuk apa-apa. Nah, kalau uang yang kita punya selama kita hidup kita gunakan untuk mengikat persahabatan, artinya itu penginjilan, nolong orang, memberkati orang, itu artinya ikat persahabatan. Jadi uang yang kita punya dan yang kita simpan di bank bukan untuk jaga-jaga, hanya untuk memberkati orang. Katakan amin. Amin. Kalau selama kita hidup mempergunakan uang seperti itu, maka suatu hari kita meninggal, surga menanti kita. Nah, sekarang saya balik. Kalau kita hidup tapi pelit untuk nolong orang setengah mati, tapi untuk diri sendiri dan keluarga, wah, kita royalnya luar biasa. Dengar ya, dengan ayat ini saya menemukan akan ada banyak pendeta dan orang Kristen yang aktif melayani Tuhan, tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tapi mereka masuk neraka karena pelit. Catat itu. Maka itu hati-hati itu pendeta-pendeta kaya itu, punya rumah di Jakarta, di Singapura, di Australia. Saya tahu ada berapa pendeta Indonesia rumahnya di luar negeri. Hati-hati. Bukan berarti pendeta nggak boleh kaya. Saya sangat kaya diberkati Tuhan. Saya bisa punya 64 sekolah, 80%-nya gratis. Sampai hari ini saya pegang lebih 60 sertifikat rumah. Semua saya beli, tapi nggak ada satupun atas nama saya. Di banyak kota untuk memberkati banyak orang. Saya nyekolahkan ratusan anak, tapi ini yang saya pegang. Apabila uang itu nggak bisa menolong saudara lagi dan saudara mati, tapi selama hidup saudara nggak pernah ikat persahabatan dengan uang, apa lawan katanya kemah abadi? Nah, neraka menunggu. Maka itu jaga hidup ini. Biarlah mulai hari ini semua kita hidup dalam kebenaran ini. Kalau kita ora kabotan dunyo, tahu kata bahasa Jawa ya, tidak keberatan materi harta, ke surganya itu gampang. Kalau keberatan harta, mau mati aja susah, kejet dulu saudara. Karena duit ini mau diapakan sebanyak ini. Nah, saya itu nggak ketemu bahasa Indonesia kejet itu apa sampai hari ini. Apa tuh kejet itu, nggak ada bahasa Indonesianya. Saya coba cari kejet itu bukan kejang-kejang, lain kalau kejang-kejang. Maka itu hati-hati. Ayo kita jadi berkat mulai hari ini. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya percaya sebagai manusia, saudara, jujur, mau dia pendeta, mau orang Kristen model apa, uang itu masih jadi masalah besar buat kita. Betul tidak? Bahkan orang kaya